bersama kami lagi ya, DM Project. Malam ini kita mau bincang-bincang berkenaan dengan pedagang asongan. Masa pandemi, kondisinya saat ini ya orang mau cari kerjaan bingung, yang udah ada kerjaan juga nggak bisa melaksanakan kerja. Misalnya pedagang asongan, Bang An. Iya, betul. Nah, Bang An kan udah lama ya di Jakarta, lumayan lah ya. Iya, lumayan. Nah, jadi kita sering tuh ketemu dengan pedagang asongannya di dalam bus. Kemudian kalau kita turun dari bus atau dari angkot ke terminal gitu ya. Iya, Itu kan banyak ya pedagang asongan ya. banyak sekali. Dan lebih banyak itu biasanya kalau dulu itu di Monas itu. Di Monas. Banyak sekali itu. Sering ya ke sana ya? Dulu sering. Oh, jangan-jangan ketemu istri di sana kali. Ya itu nostalgia. Iya, iya. 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 Pedagang asongan ini kan kesehariannya kan berjualan ya. Nah, dengan kondisi seperti ini, pandemi ini, kira-kira menurut Bang Aan apa mereka lakukan gitu? Ya paling karena nggak terlalu bebas lagi ya. Iya. Banyak yang mungkin ada yang berpindah profesi Iya. mungkin ada yang cari lokasi-lokasi yang agak bukan di zona merahnya. Iya. Mungkin ya kan di zona-zona yang terhitung aman lah dari pandemi kayak ya, gitu. Okay. Teman-teman sekalian, di Jakarta ini ya saya rasa sebagian besar di Indonesia yang kota-kota besar ya. Iya. Kayak misalnya Jakarta, Makassar, Medan, Surabaya, Semarang gitu ya. Iya. Itu pedagang asongan pasti ada. Dengan kondisi pandemi tadi ya Bang Aan sampaikan, dia mungkin beralih profesi atau dia mencari lokasi-lokasi yang katakanlah bukan zona merah gitu ya. Kalau kita bayangkan sekarang ini loh Bang Aan, langkah apa yang harus diambil gitu untuk mempertahankan ya hidup lah, mempertahankan hidup, kebutuhan ya makan terutama. Mereka bisa beralih profesi, salah satunya jadi tukang ojek dan sebagainya, ojek online juga gitu ya kan. Oh iya. Yang ngantar-ngantar barang. Betul. Jadi ngirim paket gitu ngirim paket. Itu betul. Jadi ya kalau kita pikirkan semakin jauh gitu ya, kan kebutuhan itu kan terus berjalan ya Bang An. Iya, betul. Sementara mereka ini pedagang asongan ini kan pendapatannya kan harian. Iya, ketika kondisi PSBB orang malas keluar dengan pandemik ini ya kan, akhirnya ya apa yang terjadi misalnya di bus, di angkutan, di terminal itu kan pedagang asongan ini kan udah mulai berkurang. Kan dilihat di daerah terminal juga. Itu hampir nggak kelihatan lagi gitu. Pedagang asongan ya? Iya, hampir nggak kelihatan lagi. Ya kalau boleh Bang Aan berpikir untuk setidaknya memberikan saran gitu ya kepada yang berkompeten lah untuk menangani pedagang asongan ini, kira-kira apa yang bisa disarankan kepada mereka atau instansi yang terkait gitu, misalnya instansi sosial gitu kan. Iya. Selama yang kita tahu sih informasinya kan ada kayak bantuan-bantuan seperti itu. Iya. Tapi saya rasa itu bantuan-bantuan itu juga enggak parsial ya. Iya, parsial juga enggak berkelanjutan gitu kan. Berkelanjutan dengan ekonomi mereka yang harus setiap hari dengan penghasilan atau target mereka berapa penghasil per hari ya kan. Cuma kan itu kayaknya enggak cukup lah buat mereka gitu kan. Betul. Emang ada alternatif lain yang bisa diberikan oleh pemerintah gitu. Ya sebagai pemerintah yang memberikan kenyamanan kepada rakyat masyarakatnya ya, menurut saya juga bahwa bantuan-bantuan yang saat ini kan parsial bantuannya dikasih misalnya sembako, berapa lama sih bertahan gitu kan. Iya. Sementara hidup berjalan terus. Nah jadi kalau saya berpikir pemanfaatan lingkungan sekitar untuk
menjadi mandiri ya, itu bisa misalnya UMKM melalui pemerintah ya pastinya ya, memberikan bantuan tetapi bukan parsial itu tadi. Nah, jadi memanfaatkan lahan kosong ya, betul, ya misalnya bikin kolam, menanam ya kan. Ya, ini harus ada pelatihan-pelatihan yang secara berkala dan kontinu gitu loh. Misalnya tadi yang saya sampaikan pemanfaatan lahan kosong, ya kan? Ya dikelola oleh UMKM melalui pemerintah daerah misalnya ya. Nah, jadi itu dibikin subbagian gitu. Nah, ini pedagang asongan yang misalnya di situ ada kolam lele, jadi memproduksi sesuatu yang memang untuk konsumsi gitu. Jadi ada hasilnya. Nah, saya rasa itu aja untuk pedagang asongan. Mudah-mudahan bermanfaat terutama buat kami, saya dan Bang Aan ya. Dan buat teman-teman yang menonton, ketika teman-teman memiliki katakanlah solusi berkenaan dengan kemaslahatan, menurut saya silakan disampaikan. Betul. Iya kan? Silakan. Jadi saya rasa cukup sampai di sini dulu. Saya DM. Saya Bang An. Ketemu lagi di video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.